Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu, jemaah Masjidil Salam yang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang berkah ini dalam rangka lakukan salah satu ibadah dari salah satu jamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian ilmu hadis. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, setelah keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa nampaknya sebenarnya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala telah kita jelaskan di minggu yang lalu bahwa Imam Bukhari rahimahullah taala memulai bukunya dengan kitab Badil Wahyi. Kita adalah seperti fasal dalam mulai kita mengistilahkan buku. Dalam buku ada kitab dan ada bab. Kitab yang pertama adalah kitab Badil Wahyi, permulaan wahyu, dan Imam Bukhari rahimahullah taala rawi yang pertama kali beliau cantumkan adalah harus dijelaskan itu, yaitu Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Yang kita jelaskan juga bahwa Imam Bukhari tidak serta-merta mengapa mencantumkan gurunya Al-Humaydi, karena pertama Al-Humaydi adalah dari Quraisy dan beliau adalah guru Imam Bukhari yang paling faqih di Makkah, karena turunnya wahyu pertama kali di Makkah. Maka Imam Bukhari mencantumkan perawi pertamanya dalam kitabnya Al-Humaydi yang beliau adalah penduduk Makkah dan dari Quraisy. Kata Rasulullah SAW sahih, qaddimu Quraisyan, dahulukan orang Quraisy. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa antara Bukhari dan Rasulullah SAW ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa paling sedikit antara Imam Bukhari dan Rasulullah adalah 3 orang. Kalau nanti sanadnya nazil, jadi sanadnya turun, artinya sanadnya panjang ya. Karena ulama hadis mereka mencari hadis-hadis yang sanadnya pendek, kalau bisa sependek mungkin, dengan syarat bersama. Dan kita juga sudah jelaskan sebagian dari fikih atau pemahaman hadis, bahwasanya hadis pertama tentang niat kita sudah jelaskan bahwa tidak sah apapun amalan tanpa niat ya. Dan tidak sah amalan yang dilakukan tidak dengan ikhlas. Kalau beramal karena seseorang, karena dia, karena sum'ah, maka Allah tidak akan memberikan pahala atas perbuatan tersebut. Dan hari kiamat dia akan disuruh untuk meminta pahalanya kepada orang yang ia pamerkan. Pamerkan apa? Pamerkan perbuatannya. Dan di sini adalah kisah tentang seorang perempuan yang disebut dalam hadis sebagai Muhajir bin Qais, yaitu orang yang hijrah ke Madinah karena mengejar, karena terpikat kepada seorang perempuan yang cantik. Karena dia suka dengan seorang perempuan yang ingin hijrah ke Madinah, maka dia mengikutinya. Karena Rasulullah dalam hadis ini menyindir seseorang tersebut, tidak menyebutkan namanya, karena orang tersebut hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin mendapat cinta perempuan yang dia cintai. Disebutkan barang siapa yang dia hijrah dengan Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahala Allah, pahala hijrah. Barang siapa yang dia hijrah karena perempuan yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya adalah karena perempuan tersebut. Itu tentang sekilas tentang hadis pertama ya. Dan juga hadis kedua ya, sudah kita jelaskan bahwa hadis kedua di sini ada Imam Malik ya. Imam Malik nanti kita bahas di lembaran yang kedua. Imam Malik, kenapa Imam Malik? Mungkin masih ada yang memegang lembaran yang kemarin karena masih ada kaitannya. Walaupun tidak, salah. Situ tidak ada.
Kemarin ada hadis-hadisnya lengkap dengan terjemahan. Di situ juga disebutkan bahwa kenapa Imam Malik kita sebutkan beliau tentu bukan guru Imam Bukhari. Maka antara Imam Malik dengan Bukhari dengan Imam Malik pasti ada seorang perawi. Ya, ada perawi di atas. Karena Imam Bukhari bukan murid Imam Malik. Baik, yaitu Abdullah bin Yusuf. Di sini ada Abdullah bin Yusuf, Malik, Urwah, Hisham bin Urwah dari Aisyah ya. Hadis kedua Abdullah bin Yusuf. Beliau orang Mesir ya, dan paling menguasai Muwatta. Jadi buku yang paling monumental daripada Imam Malik adalah kitab Muwatta. Yang paling menguasai tersebut adalah Abdullah bin Yusuf, murid Imam Malik. Baik, kita sudah jelaskan bahwa mengapa Imam Bukhari dalam hadis kedua, hadis pertama adalah Al-Humaydi ya kan? Hadis kedua beliau mencantumkan Imam Malik. Ya, para ulama Ibnu Hajar mengatakan bahwa karena Imam Malik adalah imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Dan kita tahu kota yang kedua di mana Al-Qur'an diturunkan adalah kota Madinah. Ini kita sudah masuk ilmu hadis. Jadi Imam Bukhari dalam meletakkan perawinya saja ia mempunyai pandangan, bukan meletakkan begitu saja mencantumkan. Tapi mengapa hadis pertama Humaydi? Karena Humaydi orang Mekah. Mengapa hadis kedua ada Malik? Karena Malik adalah imam Madinah dan Madinah adalah kota di mana wahyu diturunkan setelah kota Mekah. Baik. Kemudian juga kita sudah bahas Hisham bin Urwah. Ya, Hisham bin Urwah. Beliau adalah cucu daripada Zubair bin Awwam. Beliau meriwayatkan dari Urwah dan pamannya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair seorang tabi'in yang mungkin sudah saya sebutkan di sini, yang beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang khalifah yang bertangan besi. Jadi para ulama yang tidak sejalan dengan pamannya dibunuh. Di sini termasuk Abdullah bin Zubair rahimahullah taala. Harits bin Hisham tadi kita juga sudah jelaskan kemarin bahwa Harits bin Hisham adalah saudaranya siapa? Saudaranya Abu Jahal. Abu Jahal, saudara kandungnya. Nanti kalau kita belajar biografi, banyak daripada sahabat yang saudara kandungnya musyrikin. Saudara kandungnya orang kafir, orang yang musyrik. Nah, ini keunikan apabila kita belajar hadis. Karena kalau kita belajar hadis, otomatis kita belajar biografi. Biografi daripada maksudnya dalam sejarah seseorang secara detail. Kemudian ayat kedua kita sudah jelaskan bahwa maknanya adalah wahyu ini turun kadang seperti lonceng. Seperti lonceng, suara lonceng dengan keras, dan kata Rasulullah itu paling susah. Ya. Paling berat harusnya. Kadang juga malaikat datang kepadaku dalam bentuk seseorang, dalam bentuk misalnya itu ada di lembaran yang kemarin ya. Maka aku memahami, ia berbicara kepada aku memahami apa yang dikatakan. Jadi malaikat sering datang kepada Rasulullah dalam bentuk seorang lelaki. Kata Aisyah, aku melihatnya wahyu turun kepadanya di hari yang sangat dingin, ya, dan aku lihat dari beliau mengucurkan keringat. Ya. Jadi waktu itu dingin, tapi karena beratnya wahyu maka Rasulullah berkeringat. Ya, ini bahwasanya menunjukkan bahwa wahyu itu berat. Wahyu itu berat, tidak sembarangan ya. Jadi kalau saya ingin hafal Quran tapi cuma sehari, nggak bisa. Itu berproses. Misalnya berkeringat, salam berkeringat. Jadi butuh proses. Baik, hadis ketiga di situ disebutkan bahwa ya, itu ada Yahya bin Bukair. Ya, berapa perawi antara Bukhari sampai Rasulullah? Ada Yahya bin Bukair qala hadatsana Al-Laits an Uqayl. Kita sebutkan juga bahwa perbedaan antara hadatsana dengan an adalah bahwa an itu sudah ada dalam mustalah sebelumnya. Bahwa an itu ada
kemungkinan perawi itu tidak mendengar langsung. Walaupun ini tidak berlaku pada perawi-perawi kecuali perawi tersebut yang terkena dengan mudallis. Mudallis itu artinya perawi ini sering menjatuhkan perawi di atasnya dengan, jadi kalau ada perawi di atasnya dia gugurkan, seakan-akan dia dengar langsung dari perawi setelah perawi di atasnya dengan an. Kalau dia mengatakan hadatsana, maka dia menjadi berdusta. Jadi kalau ada perawi bilang hadatsana telah berbicara kepadaku fulan, padahal dia tidak bertemu, padahal dia tidak mendengar, maka dia menjadi pendusta. Tapi kalau perawi dia mudallis, dia berguru dari guru si fulan, lama dia berguru, tapi dalam satu hadis dia menisbatkannya langsung, ya, padahal yang mendengar melalui perantara, dia mengatakan dari guru fulan, maka itu namanya mudallis dan hadisnya ditolak sampai ia mengatakan hadatsana di jalan yang lain. Baik, hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Laits an Uqayl bin Shihab an Ibnu Zubair an Aisyah ummul mukminin anha qala. Baik, di sini ada Yahya bin Bukair dinisbatkan kepada kakeknya karena kemasyhurannya. Baik ya. Jadi orang Arab ini sering dinisbatkan kepada kakeknya. Misalnya namanya Muhammad bin Ahmad bin Bejo gitu ya. Nah, karena Bejo yang masyhur, maka disebut Muhammad bin Bejo. Itu sering dalam orang Arab ya. Sedangkan bapaknya Ahmad tidak terkenal. Nah, ini dalam perawi hadis banyak. Dia binnya kepada kakeknya, bukan kepada bapaknya. Ini Yahya bin Bukair adalah kakeknya. Bukair kakeknya. Namanya Yahya bin Abdullah bin Bukair. Bukan Bukair. Hafal hadis dari Mesir yang menguasai hadis Laits. Laits adalah ahli fikih dari Mesir. Uqayl seorang perawi yang menguasai hadis Ibnu Shihab. Disebutnya asbat. Kita sudah sebutkan itu. Jadi ada istilahnya asbat. Misalnya ada seorang guru, dia punya murid 50. Dari 50 ini ada satu murid yang paling menguasai ilmunya. Disebutkan asbat. Nah ini. Jadi Uqayl ini adalah orang yang paling menguasai ilmu atau hadis dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab adalah Muhammad bin Muslim, Ibnu Shihab Az-Zuhri, ya, yaitu Zuhra bin Kilab, kakek yang paling atas. Ya. Jadi Az-Zuhri ini dinisbatkan kepada Zuhra. Zuhra itu adalah keturunan Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kita sering sebutkan bahwa Imam Zuhri ini dari ratusan ribu yang beliau hafal, 1 juta hadis yang beliau hafal hanya selama 1 atau 2 kali. Itu Musyahab. Kemudian apabila kita lihat di lembaran sebelumnya bahwa di sini dikatakan, Imam Bukhari mengatakan Ibnu Shihab berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Ansari, seakan-akan hadis ini mu'allaq. Baik, ketika Imam Bukhari mengatakan Ibnu Shihab berkata, kira-kira putus atau tidak? Putus, karena Ibnu Shihab seorang tabi'in, sedangkan Bukhari adalah murid tabi'in. Ya, jadi ada beberapa perawi yang hilang. Ya. Ada yang mengatakan ini mu'allaq, ya, karena hadisnya digantung antara Ibnu Shihab dengan Bukhari. Ada banyak perawi. Jawabannya adalah bahwa Al-Bukhari dalam hadis ini menggunakan sanad di atas. Sanad di atas yang mana? Yahya bin Bukair, hadatsana Laits, hadatsana Uqayl, baik, dari Ibnu Shihab. Baik. Jadi Imam Bukhari bukan menghilangkan sanadnya, tapi meringkas sanadnya karena sudah disebutkan ya orang-orang sebelumnya sebelum Ibnu Shihab dalam awal hadis. Baik. Jadi dibaca-baca ulang lagi. Itu mungkin tidak langsung difahami, tapi insya Allah kita mengerti. Jadi karena ada banyak tuduhan bahwa Bukhari ini hadisnya lemah, ya, banyak mu'allaq, ya, maka kita jelaskan. Kemudian perlu juga saya sampaikan dari ini juga kisahnya populer, yaitu hadis ketiga ini tentang turunnya wahyu. Turunnya wahyu di Gua Hira. Saya ringkaskan ceritanya bahwa Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, pertama kali datang kepada Rasulullah wahyu itu adalah mimpi yang benar. Jadi mimpinya Nabi itu adalah benar. Tapi kalau mimpinya Lia bin Eden atau jamaah atau orang-orang yang ngaku
Nabi di zaman ini adalah palsu dan bohong. Ya, mimpi Nabi adalah benar. Itu adalah wahyu. Ya, beliau tidak melihat kecuali seperti falaqis subh, ya, terbelahnya waktu subuh. Rasulullah khala itu menyendiri. Kita nyebutnya tahannus beberapa hari. Ya, kemudian beberapa malam kemudian berbekal, ya, kembali kepada Khadijah, dikasih bolak-balik dikasih bekal untuk makan, pakaian, Allah tidak disebutkan di sini, ya. Kemudian datanglah kepadanya al-haq, ya. Ini ceritanya kita sudah tahu bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuknya yang asli. Bentuknya apa? Yang asli. Tadi kita sebutkan bahwa Jibril sering berubah bentuk seorang lelaki, tapi di Gua Hira dan di Gua Sur, ya, di Gua Hira dan setelah keluar dari Gua Hira itu beliau didatangi Jibril dalam bentuknya yang asli. Jadi 3 kali, ya. Kemudian kata Jibril, "Iqra," kata Rasulullah, "Ma ana biqari," tidak bisa membaca, didekap oleh Jibril dalam bentuknya yang asli, ya. Kemudian dilepaskan, suruh baca lagi, "Ma ana biqari," didekap lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali, ya. Dan Salam ketiga kali, "Iqra," kata Rasulullah, baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Rasulullah mengikuti perkataan Jibril alaihi salam. Ya. Dan kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengatakan zamiluni, ya. Jadi ketika pulang dari Gua Hira, ya, Rasulullah gemeteran. Ini sudah saya singgung beberapa kali, Rasulullah gemeteran, ya, dan merinding itu ketika bertemu dengan Jibril, alaihi salam, dalam bentuknya yang asli, bukan bertemu dengan iblis. Ya, kalau kita enggak, ya, lewati kuburan sebagian kita lari, ya, takut sama iblis. Rasulullah berkeringat justru ketika melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Zamiluni, kemudian diapakan, diselimuti. Hadisnya sampai kita tahu, kata Khadijah, "Engkau adalah orang baik, engkau yang silaturahim, engkau adalah orang yang mencari nafkah dan seterusnya. Engkau adalah orang yang memuliakan tamu dan seterusnya." Sehingga Khadijah datang kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Nawfal, adalah sepupunya. Dia adalah pendeta. Dia bilang, dia ceritakan seperti ini, "Ya, suami saya begini-begini, ya. Dan dia datang dari gua gemeteran, saya selimuti begini." Kata Waraqah bin Nawfal, "Itu namus." Ya, namus itu artinya Jibril yang datang kepada Musa. Jadi Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani, dia tahu bahwa itu adalah wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Waraqah, kalau aku hidup, ketika mereka ingin mengeluarkan suamimu, aku akan menolongnya. Tapi setelah itu ternyata sepupu daripada Khadijah meninggal. Jadi dia tahu bahwa ini adalah Nabi yang akan diutus, ya, di akhir zaman. Ya, ini adalah zaman Nabi karena tandanya sama itu apa? Namus ini adalah Jibril alaihissalam. Kemudian wahyu berhenti sejenak dan barulah setelah itu turun ya ayyuhal mudaththir. Sama setelah itu Rasulullah melihat dalam bentuk yang asli Jibril alaihissalam dan gemeteran, kemudian kembali kepada Khadijah dan Khadijah dathar sama tadi menyelimutinya dan menenangkan. Baik, kita masuk ke lembaran yang Tabaqah. Tabaqah itu adalah sekelompok orang yang memiliki umur dan guru yang hampir sama atau gurunya saja. Ya, jadi kalau ada satu kelompok 50 orang, ini umurnya kira-kira mirip, ya, di bawah ini 30, ya. Kemudian gurunya sama atau kebanyakannya sama, namanya Tabaqah. Bahasa lain kita sebutnya susunan generasi pada rangkaian perawi hadis. Jadi dalam sanad ini ada generasi-generasi. Ini disebut dengan Tabaqah. Ya. Tabaqah Imam Malik bukan Tabaqah Imam Bukhari, ya, kita sudah jelaskan. Imam Bukhari bertemu Imam Malik atau tidak? Tadi yang hadis yang dianggap mu'allaq ketika Bukhari mengatakan Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, guru Imam Bukhari bukan jauh, ya, maka Tabaqahnya berbeda. Iya, mungkin bahasa lainnya angkatan, ya, untuk enaknya, ya, angkatan, untuk mudah, angkatan, ya, angkatan berapa nih? Ya, mirip, ya.
mirip ya, mungkin angkatan 80 atau 90 atau 2000 atau 2010 kan seterusnya. Baik, itu tawakal, sahabat, yaitu orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam. Jadi penting nih definisi sahabat ya. Jadi bertemu, beriman dan mati dalam keadaan Islam. Kalau bertemu tidak beriman, bukan sahabat. Kalau mati dalam keadaan bukan Islam, bukan sahabat. Nah ini Syiah sudah melebarkan sayapnya. Kita belajar hadis. Baik, ada satu hadis dalam Bukhari. Kata Rasulullah, hadisnya sahih dalam Bukhari dan lainnya dari sahabat besar. Kata Rasulullah, aku mendahului kamu di haud. Ini kita sudah jelaskan pada tanda-tanda besar hari kiamat. Di padang mahsyar ada yang namanya haud. Haud itu artinya kolam. Nah, di surga ada namanya nahar, yaitu sungai. Namanya Al-Kautsar. Inna a'tayna al-Kautsar, itu sungai di surga. Nah, di padang mahsyar sebelum orang akan dihisab ada namanya kolam. Jadi ketika panas-panasnya matahari itu ada kolam disediakan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kata dalam hadis saya sudah jelaskan itu jaraknya hanya 1 mil atau 2 mil. 1 mil itu artinya ukuran kelopak mata bagian bawah. Ini ukurannya 1, 2, bukan sekingkal agak panjang. Ingat, haus. Maka di mahsyar, di mauqif ya, mauqif mahsyar ini ada yang namanya haud. Kata Rasulullah, aku mendahului kamu deh. Jadi Rasulullah menunggu deh haud. Barang siapa yang melewatiku, dia akan minum daripada kolam itu. Ya. Barang siapa yang minum, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, sini, ya ini syubhat. Satu yang samaran yang dilontarkan oleh Syekh. Nah ini, sungguh akan datang kepadaku satu kaum, aku mengenali mereka, mereka mengenaliku. Jadi ada kaum, kalau Rasulullah aku mengenali mereka, mereka mengenali. Kemudian ketika mereka ingin datang ke kolam itu, dihalangi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, dia umatku, mereka umatku, ya Allah. Maka dikatakan, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah. Dalam riwayatnya mereka murtad. Baik, sekarang kalau murtad, sahabat atau tidak? Bukan sahabat. Jadi tidak ada syubhat. Jadi kalau orang Syiah bilang murtad, hadisnya apa? Ini buktinya ada sahabat ketika di haud nanti ditolak, ya nggak bisa minum. Ya benar, mereka bukan sahabat. Muhajirin dan Ansar, orang-orang yang mengikuti bai'ah Ridwan, mereka adalah sahabat yang di nas dalam Al-Quran diridhoi dan disediakan surga. Jadi siapa mereka? Baik, di sini dikatakan oleh Al-Baghdadi, mereka adalah kaum dari Kindah, Hanifah, Fazarah, Bani Asad, Bani Bakar, Bani Waqil. Ya, itu orang-orang yang mereka menampakkan Islam itu setelah Fathu Makkah, dekat dengan Rasulullah wafat, sudah tahun ke-8 ke 9. Bukan Muhajirin Ansar, bukan. Ya. Jadi kalau orang ada yang menghina Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka adalah orang yang melakukan dosa besar. Kata Ibnu Abi Hatim, kalau kau melihat orang yang mencela sahabat, ketahui bahwa dia adalah zindiq adalah orang munafik. Baik, ya, jadi bukan termasuk Muhajirin dan Ansar. Baik, ini karena ini sering. Bahkan ada seorang ustaz pun menanyakan kepada saya bagaimana hadis tentang haud, hadis kolam. Ya, jangan kita gampang upayakan dengan kolam yang ada di kolam ikan ini. Ya, kolam Allah alam di padang mahsyar ya, ini orang-orang minumnya tidak akan. Saya menjawab bahwa mereka memang Rasulullah mengenali, ya, tapi mereka adalah orang munafik, orang yang murtad. Karena mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW dari hatinya. Setelah Rasulullah wafat mereka murtad, keluar dari Islam. Dan mereka bukan dari kalangan Muhajirin dan Ansar ataupun yang mengikuti bai'ah Ridwan, ataupun yang mengikuti perang Badar. Baik, sahabat, jadi Muhajir dalam kitabnya Taqribut Tahdzib ya hanya satu. Ya. Cuman saya baginya dua, karena untuk lebih spesifik. Saya di sini saya bagi bahwa sahabat besar itu yang senior, yang masuk Islam pertama kali, ya, kemudian Abu Bakar, Umar, yang umurnya senior tidak berbeda jauh dengan Rasulullah SAW. Sedangkan sahabat kecil adalah sahabat yang ketika Rasulullah wafat umurnya masih remaja. Itu definisinya. Dari mana Ustaz? Dari telaah saya dan penelitian saya. Abdullah bin Umar, ya, itu umurnya masih belasan. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya.
Ini ketika Rasulullah umurnya masih belasan. Abdullah bin Umar bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ini namanya sahabat kecil. Tabi'in. Nah, itu tabi'in paling banyak ya. Ini juga kita sudah jelaskan. Kemarin ada 3. Nah, sebenarnya ada 5 ya. Cuman yang 2 ini kita akan jelaskan juga. Baik. Tabi'in definisinya apa? Melihat dan bertemu sahabat ya. Tidak bertemu dengan Rasul alaihi wassalam. Ya, seperti siapa tadi? Ibnu Syihab Az-Zuhri, sahabat atau tabi'in? Tabi'in besar, yaitu yang kebanyakan riwayatnya, kemarin saya mengatakan seluruhnya, tidak seluruhnya, tapi hampir semua riwayatnya dari sahabat. Seperti siapa? Sa'id bin Musayyib. Ya, jadi kalau Sa'id bin Musayyib meriwayatkan itu 99% riwayatnya dari sahabat. Tabi'in sedang, tabi'in yang separuh riwayatnya berasal dari sahabat, separuhnya lagi dari tabi'in, seperti yang Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin. Wah, ini ada yang tabi'in semi sedang ya. Itu seperti Muhammad bin Muslim Syihab Az-Zuhri. Ya, jadi semi berarti di bawahnya separuhnya ya. Jadi ada riwayatnya banyak dari tabi'in, ada juga dari temannya. Ada juga, jadi istilahnya adalah angkatannya. Angkatannya atau generasi. Ada generasi dan angkatan. Ini mungkin angkatan. Ya. Tabi'in kecil, tabi'in yang hampir seluruh riwayatnya berasal dari sesama tabi'in ya. Jadi dia tabi'in ya, mereka melihat sahabat tapi tidak mendengar hadis darinya. Nah ini perbedaannya. Jadi dia melihat, dia lihat sahabat. Misalnya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tabi'in sahabat kecil, tidak masalah. Itu sama. Dia melihat ya, bertemu tapi tidak meriwayatkan hadis. Tabi'in bukan, tapi tidak terbukti bahwa tabi'in ini meriwayatkan hadis atau mendengar hadis darinya. Tapi tetap tabi'in, karena dia melihat sahabat. Ya, seperti Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Jadi ini banyak. Sulaiman bin Mihran hadisnya banyak dari tabi'in jelas. Dan apabila meriwayatkan dari sahabat, itu hadisnya mursal, putus ya. Adapun seperti Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj ini juga masalah nih. Ini bagian terakhir yang namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz adalah tabaqah sezaman dengan tabi'in kecil. Ya. Tapi tidak pernah melihat sahabat. Ya, sebenarnya Ibnu Jurayj ini karena tidak melihat sahabat maksudnya apa? Tabi'in ya. Jadi begini, dia sezaman. Ya. Sama tabi'in yang di atas. Zaman. Tapi tidak pernah melihat sahabat. Ini Allah alam sebenarnya bukan termasuk tabi'in, tapi termasuk tabi'in. Cuma Ibnu Hajar memasukkannya kepada tabi'in ya, karena masih dianggap sezaman dengan para tabi'in. Jadi tabi'in masih banyak, dia sezaman, tapi nggak melihat sahabat. Nah sekarang kalau sudahnya tabi'in, nah ini nggak sezaman. Namanya sudah ya di bawahnya. Mereka adalah melihat tabi'in dan tidak melihat sahabat ya. Tabi'in dibagi menjadi 3. Ini sudah mudah ya. Tabi'in dan murid tabi'in hanya 3. Tabi'in yang paling banyak tadi. Ya, walaupun tadi Ibnu Jurayj sebenarnya masuk tabi'in. Tabi'in besar yaitu yang meriwayatkan dari tabi'in seperti Malik dan Sufyan Ats-Tsauri ya. Kita sudah jelaskan bahwa Imam Malik adalah tabi'in besar. Ya. Kata ulama hadis, kalau tidak ada Imam Malik, ilmu Hijaz, ilmu Mekah dan Madinah tidak ada. Di Malik ini paling atas dari tabi'in. Ya, kalau tadi tabi'in siapa? Sa'id bin Musayyib. Paling atas dan riwayatnya kebanyakan dari di bawahnya ya, yang di bawahnya sedang itu Sufyan bin Uyainah dan Ibnu Ulayyah. Sudah kita jelaskan juga. Sufyan bin Uyainah juga termasuk sebenarnya tidak jauh berbeda tingkatannya dengan Imam Malik karena termasuk temannya juga. Tapi Ibnu Hajar memasukkannya ke satu tingkat di bawah dan terakhir yang kecil seperti Yazid bin Harun Asy-Syafi'i. Ya, kita tahu sekarang ya di mana tabaqah Syafi'i. Ya, angkatannya mana? Angkatannya adalah tabi'in kecil. Abu Dawud At-Tayalisi dan Abdul Razak. Ya. Jadi kita tahu oh Syafi'i. Jadi mana yang dahulu? Malik atau Syafi'i? Malik. Malik itu tabi'in besar. Nah, Imam Syafi'i 2 tingkat di bawah, 2 angkatan.
Baik. Kemudian yang terakhir murid tabi'in. Mereka adalah orang yang berguru kepada tabi'in, ya. Tidak melihat tabi'in. Jadi murid daripada tabi'in. Ya, muridnya siapa? Muridnya Sufyan, muridnya Malik, muridnya Syafi'i dan seterusnya. Tabi'in besar seperti Ahmad bin Hanbal. Coba Ahmad bin Hanbal. Ya. Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad itu banyak meriwayatkan dari gurunya Abdul Razak. Biasanya Abdul Razak. Tabi'in sedang seperti Az-Zuhri dan Bukhari. Oh, sedang tahu. Jadi Bukhari maksudnya mana? Maksudnya adalah murid tabi'in. Dua tingkat di bawah Imam Syafi'i. Ya. Jelas? Jadi Bukhari meriwayatkan juga dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Yusuf, ya, dari kita sudah jelaskan. Kemudian dan yang terakhir murid tabi'in kecil seperti At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan lain-lain. Itu murid tabi'in kecil. Baik. Jadi kita runut dari pertama adalah sahabat, ya. Itu tobakoh besarnya berbagi menjadi dua, sahabat besar, sahabat kecil. Ya, kemudian yang kedua tabi'in ada 5 tobakoh di sini. Walaupun sebenarnya 4, ada yang tabi'in besar seperti Sa'id bin Musayyib, ada tabi'in sedang, ya. Seperti Hasan al-Basri dan Busiri, ada yang tabi'in sedang seperti Muhammad bin Syihab az-Zuhri, ada tabi'in yang di bawahnya yang tidak pernah melihat sahabat, ya. Seperti siapa? Al-Amash. Ada pun Ibnu Jurayj, dia sebenarnya tabi'in. Kemudian yang ketiga adalah tabaqah tabi'in. Tabaqah tabi'in atau angkatannya itu adalah yang paling atasnya, yang banyak riwayatnya dari tabi'in adalah Malik dan Thawri, di bawahnya Sufyan bin Uyainah, dan yang terakhir adalah Syafi'i dan Razak. Kemudian yang terakhir adalah tabi'in. Yang paling besar adalah Ahmad bin Hanbal yang punya Musnad Ahmad, ya. Jadi Abu Hanifah dulu, kalau imam fikih ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Mungkin ada yang nanya, kok Imam Abu Hanifah nggak ada Pak Ustaz di sini? Baik. Dalam ilmu hadis, Imam Abu Hanifah termasuk orang yang sedikit meriwayatkan hadis dibandingkan ulama-ulama hadis lain. Biar kita tahu nih, ya. Bahkan sebagai wawasan saya, tapi jangan nanti dari sini, wah Abu Hanifah. Bahkan 2 imam hadis, Ad-Daruqutni, dan Abdul Razak mendhaifkan Abu Hanifah. Mereka mengatakan Abu Hanifah lemah. Maka pengikut Abu Hanifah membela Abu Hanifah, ya, dengan kuat. Tapi apabila kita ingin secara objektif, memang Abu Hanifah riwayatnya sedikit dibandingkan imam hadis lainnya, dan beliau tidak populer dalam hadis. Itu yang perlu kita pahami, ya. Jadi kalau Imam Syafi'i ada, Imam Malik apalagi, ya. Makanya kalau orang-orang Maroko mereka, Imam Malik paling top. Kenapa? Karena Imam Malik ada dalam Bukhari, ada, ya, banyak. Bukhari itu kan kitab paling tua, Sahih Islam. Malik termasuk dalam hadis disebut dengan sanad mas. Jadi kalau ada hadis Malik, Nafi', Umar, sanad mas. Malik dari Nafi', dari Umar. Yang kedua, Imam Malik tinggal di Madinah. Jadi Imam Malik berbeda dari Imam Malik. Imam Syafi'i ada Musnad namanya Musnad Syafi'i 1 jilid. Adapun Imam Ahmad itu yang paling banyak. Imam Ahmad saya punya kitabnya 22 jilid. Jumlah hadisnya 22.000 hadis. Baik. Dan yang terakhir murid tabi'in ada Ahmad bin Hanbal al-Thawali, setelahnya dan demikian yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan. Kita akan baca hadis dari Sahih Bukhari. Kita akan bagi sanadnya dan matanya. Insyaallah subhanahu wa taala mengenai wawasan kita tentang hadis dari Bukhari. Semoga Allah berikan kita keimanan yang kuat dan istiqomah. Amin. Ya.
Oh ya, Muslim di mana? Muslim ya sama dengan Bukhari, berarti maksudnya murid tabi'in. Ya. Murid tabi'in. Ya, jadi maksudnya tabaqah kelima dia sama dengan Bukhari. Walaupun Bukhari lebih dahulu ya, beda 5 tahun. Tapi dia masuknya tabaqah. Di bawahnya baru Tirmidzi, Abu Dawud. Ada lagi? Jadi setelah kita mempelajari, walaupun kita tidak memeriksa sanad satu persatu, tapi minimal kita tahu. Oh itu Imam Malik saya tahu. Nanti kita bahas. Kenapa Imam Malik ini mempunyai sanad emas? Ini luar biasa. Imam Malik punya namanya sanad emas. Setiap dari jalan Malik dari Nafi bin Umar, karena itu sahih, pasti sahih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukup ya. Kalaupun kita belum paham, kita baca-baca. Jadi ini antara yang kemarin ini dengan ini berkaitan ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau ngambil yang kita bisa. Karena ini berkaitan. Semoga Allah berikan kita keimanan yang